Kaukah itu? Apa kau sudah menemukannya, Juna? Pertanyaan yang diberikan kepada Juna setiap setengah jam sekali oleh Rasya, yang kini sedang berjalan mondar-mandir di ruang tamunya. Belum, Tuan Muda. Kami masih mengusahakan yang terbaik. Jawab Juna lemas. Bukan hanya lemas karena memikirkan Lucky yang hilang, tapi memang fisiknya sedang lemah karena Juna belum makan apa-apa dari kemarin siang. Sejak menemani Rere sampai dengan sekarang, rasa lapar seakan hilang begitu saja berganti dengan tekanan yang semakin bertambah. Mendengar jawaban dari Juna, Rasya tidak lagi bertanya apapun, hanya langsung naik ke atas tangga menuju kamar utama. Mau sampai kapan kau menyiksaku seperti ini, Kiana? Aku sadar akan kesalahanku, tapi mau sampai kapan kau tidak kembali? Apa memang kau tidak akan mau kembali lagi kepadaku? Rasya menundukkan kepalanya menatap ke tangannya yang sedang terpaut satu sama lain. Saat ini, dirinya sedang duduk di tepi tempat tidur dan pikirannya masih melalang buana menyesali perbuatannya sendiri. Kemudian Rasya berdiri menuju ke arah wardrobe. Aku tidak bisa membiarkan mereka mencari tanpa ada hasil dan aku diam menunggu dengan panik di sini. Aku harus melakukan sesuatu, pergi ke suatu tempat. Mungkin aku bisa menemukannya. Gumam Rasya dalam hatinya dan bergegas untuk mengganti pakaiannya. Kau pergi bahkan meninggalkan barang-barangmu di rumah ini. Gumam Rasya lagi di dalam hatinya ketika melihat koper pink milik Lucky yang masih duduk manis di dalam wardrobe-nya. Sepintas Rasya tersenyum mengingat bagaimana memorinya yang memutar kisah ketika Lucky pertama kali bertemu dengannya, masuk ke dalam apartemennya dalam kondisi mabuk, dan tanpa tahu malu langsung tidur di tempat tidurnya. Seutas senyum muncul di wajahnya. Aku tidak tahu apa aku harus membenci takdir atau harus bersyukur dengan takdir itu, karena pin apartemen kita yang sama membuatmu salah masuk ke dalam apartemenku. Hahaha, kau. Rasya tergelak tawa mengingat itu, namun kemudian wajahnya menegang. Mungkinkah kau kembali ke sana? Tubuhnya kaku, tangannya gemetar, dan Rasya segera keluar dari kamarnya berlari menuruni tangga menuju ke pintu luar. Juna, segera cek CCTV di Aurora Tower sekarang juga. Rasya bicara sambil berlari keluar langsung naik ke dalam mobilnya, menyetir sendiri menuju ke Aurora apartemen dan meninggalkan Juna dengan perintah baru. Baik, Tuan Muda. Jawab Juna walaupun saat ini Rasya sudah menghilang berangkat dengan mobilnya menuju ke Aurora Tower. Kenapa aku tidak kepikiran sama sekali Aurora apartemen? Aku bahkan lupa kalau Nyonya Muda punya apartemen juga di sana. Seharusnya aku kepikiran ini dari tadi malam. Gumam Juna yang menyesal karena pikirannya tidak sampai ke sana. Dan dia pun langsung mengecek sesuai dengan perintah Rasya. Juna sangat bersemangat bagi menemukan petunjuk baru. Dengan sabar, Juna menunggu pesan masuk dari stafnya dan tidak membutuhkan waktu lama. 15 menit kemudian sudah masuk video-video CCTV yang membuat hati Juna sangat bahagia dan langsung menghubungi Rasya. Rasya, katakan. Sapaan dingin dari Rasya yang selalu seperti itu ketika dia menyetir sendiri. Juna, ada dalam video CCTV Nyonya Muda memasuki Aurora Tower dan langsung menuju ke lantai 45 kemarin sore. Klik. Rasya mematikan teleponnya dan tersenyum bahagia mendengar berita yang diberikan oleh Juna. Kenapa aku bodoh sekali? Harusnya aku memikirkan tentang ini dari tadi malam. Dia pasti sangat kecewa padaku sehingga pergi ke sana. Naik apa dia ke sana? Bahkan dia tidak membawa uang sama sekali. Memikirkan itu hati Rasya sungguh tidak enak. Rasanya begitu menyakitkan. Tapi masih bisa ditahan karena berita baik ini. Rasya berharap bisa segera menemui Lucky mendekap erat tubuhnya, lalu meminta maaf untuk semua perbuatannya. Sudah terbayang oleh Rasya apa saja yang akan dilakukan olehnya, dan mulai saat ini dia tidak ingin lagi membandingkan Lucky dengan Audrey.
Rasha akan meminta maaf kepada Lucky dan tidak lagi cemburu buta seperti sekarang yang membuat mereka berdua harus terpisah hampir seharian. Aku tidak tahu kalau perbuatan bodohku ini sangat menyiksa. Awalnya memang aku terbuai dengan emosi dan amarahku. Tapi di ujungnya, justru ini sangat menyakitkan. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Kiana. Aku mengakui kebodohanku sendiri yang melepaskanmu. Aku menginginkanmu kembali sekarang. Aku tahu ini tidak mudah untuk meminta maaf padamu. Apalagi setelah perbuatanku begitu buruk kepadamu. Tapi aku tidak punya pilihan lain karena aku betul-betul menginginkanmu kembali kepadaku. Aku akan lakukan apapun asalkan kamu kembali kepadaku. Gumam Rasha di dalam hatinya sudah berikrar dan hatinya sudah sangat bahagia memikirkan wajah istrinya. Rasha mengendarai mobilnya cukup kencang dan ini bukanlah biasanya. Rasa rindunya kepada Lucky membuat Rasha tidak lagi bisa menahan untuk membawa mobil lebih pelan. Yang diinginkannya adalah cepat-cepat menuju ke Aurora Tower dan menemui istrinya. Rasha langsung keluar dari mobilnya setelah sampai di Aurora Tower. Rasha bahkan tidak peduli dengan security yang menyuruhnya untuk tidak parkir di depan lobi Aurora Tower. Dirinya tetap berlari masuk ke dalam, meninggalkan mobilnya menuju dalam lobi, dan naik ke lantai 45 menggunakan lift. Jantungnya berdegup semakin kencang, hatinya bahagia, dan penuh harap Lucky mau memaafkannya. Tidak ada lagi yang diharapkan oleh Rasha selain maaf dari istrinya, dan melihat Lucky. Rasha sudah sangat merindukan wajah itu setelah 1 hari tidak bertemu. Rasha sudah semakin gila dan menginginkan istrinya kembali dalam dekapannya. Ting, Rasha dengan semangat langsung keluar, namun bingung apartemen mana yang menjadi apartemen Lucky. Aku lupa kalau apartemen ini bukan penthouseku yang dalam 1 lantai, hanya ada 1, yaitu milikku sendiri. Di lantai ini, banyak kamar dan aku tidak tahu di mana kamar apartemennya. Rasha yang bingung justru malah menggaruk rambut yang tidak gatal. Baiklah, kalau begitu, aku akan mencoba membuka pintu satu persatu kamar di lantai ini. Gumam Rasha dalam hatinya, yang akhirnya tersenyum bahagia mengingat ide cemerlangnya, walaupun sebenarnya itu bukan cemerlang, tapi memalukan. 2004-2000 Apa mau Anda memasukkan nomor PIN salah di apartemen? Tegur ketus wanita yang keluar dan melihat Rasha memencet nomor PIN di pintu apartemennya. Rasha tidak memperdulikan wanita itu dan terus memencet nomor di kamar sebelahnya dengan cara yang sama. Kalau kau masih melakukan itu, aku akan melaporkan kepada manajemen apartemen ini. Kau membuat kami menjadi takut. Apa maumu melakukan itu? Tegur wanita yang kini seorang anak kecil datang menghampirinya. Lalu wanita itu menggendong anaknya, tapi Rasha tetap tidak peduli dengan semua celotehannya dan membiarkan wanita itu hingga akhirnya wanita itu masuk ke dalam dan benar-benar menelpon manajemen dan security. Rasha tidak mau ambil pusing yang dilakukan wanita itu. Beberapa kali Rasha memencet di setiap pintu dan salah. Dia tidak peduli kalau ada orang pemilik apartemen lain keluar dan memakinya. Rasha juga tidak peduli dengan tuduhan mereka yang kemudian mengancam akan melaporkan kepada pihak manajemen apartemen. Dia hanya peduli mencari di mana apartemen Lucky dengan cara manual, padahal seharusnya dia bisa bertanya kepada Juna yang mana pintu Lucky. Tapi ide itu tidak sama sekali terfikir olehnya. Hingga pada saat pintu kode PIN itu bisa terbuka. Tit, akhirnya ketemu. Rasha lalu langsung masuk ke dalam apartemen. Kiana. Terus saja Rasha memanggil hingga masuk ke dalam sebuah kamar dan di lantainya memang ada pakaian yang dipakai kemarin oleh Lucky. Lalu menuju kamar mandi dan semua tempat kosong. Apa dia keluar untuk membeli makanan? Rasha bertanya pada dirinya sendiri. Iya, mungkin dia keluar untuk mencari makanan. Baiklah kalau begitu,
Aku akan menunggunya di sini. Gumam Rasya di dalam hatinya sambil duduk di tepi tempat tidur. Ting tong. Kaukah itu?